Sebagian wilayah Belanda berada hingga sekitar 7 meter di bawah permukaan laut. Jika sistem tanggul, pompa, dan bendungan yang melindungi negara ini berhenti bekerja, sebagian wilayahnya berpotensi terendam air. Namun, yang lebih mengejutkan, jutaan orang tetap tinggal dan membangun kota-kota besar di kawasan yang secara alami seharusnya dikuasai oleh laut. Selama ratusan tahun, Belanda terlibat dalam pertarungan tanpa akhir melawan air, menghadapi banjir besar, badai mematikan, dan ancaman kenaikan permukaan laut yang terus menghantui hingga sekarang. Meski begitu, negara ini tidak pernah mundur. Mereka memilih melakukan sesuatu yang dianggap mustahil, merebut daratan dari laut dan mempertahankannya selama berabad-abad. Belanda terletak di kawasan Eropa Barat, yang sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Kondisi inilah yang membuat negara tersebut sangat berbeda dari kebanyakan negara lain di dunia. Sekitar seperempat wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut, sementara sebagian besar penduduknya tinggal di daerah yang sangat rentan terhadap banjir. Di beberapa tempat, permukaan laut sebenarnya berada lebih tinggi daripada daratan tempat masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Titik terendah Belanda berada di Zuidplaspolder, sebuah kawasan yang terletak sekitar 7 meter di bawah permukaan laut. Tanpa sistem perlindungan yang terus bekerja sepanjang waktu, air dapat dengan mudah menggenangi wilayah-wilayah tersebut. Karena itu, tanggul, kanal, pintu air, dan pompa raksasa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Belanda selama berabad-abad. Yang membuat situasi ini semakin unik adalah kenyataan bahwa sebagian daratan Belanda sebenarnya tidak terbentuk secara alami. Banyak wilayah yang dulunya merupakan laut, rawa, atau danau, kemudian dikeringkan dan diubah menjadi lahan tempat tinggal, pertanian, hingga kawasan perkotaan. Dengan kata lain, sebagian Belanda yang ada saat ini merupakan daratan yang berhasil direbut manusia dari laut, lalu dipertahankan dari generasi ke generasi. Pada malam 31 Januari 1953, Belanda mengalami salah satu bencana paling mematikan dalam sejarahnya. Kombinasi badai kuat dari laut utara dan pasang air laut yang sangat tinggi menyebabkan puluhan tanggul jebol di berbagai wilayah pesisir. Air laut dengan cepat membanjiri kota, desa, dan lahan pertanian, sementara banyak penduduk sedang tertidur dan tidak sempat menyelamatkan diri. Dalam waktu singkat, sebagian wilayah Belanda berubah menjadi lautan. Ketika air akhirnya surut, skala kehancurannya mengejutkan dunia. Sebanyak 1.836 orang tewas di Belanda, lebih dari 47.000 bangunan rusak, dan sekitar 200.000 hektar lahan terendam air asin. Bencana yang dikenal sebagai Banjir Laut Utara 1953 ini menjadi titik balik dalam sejarah negara tersebut. Sejak saat itu, Belanda menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi sekadar bertahan menghadapi laut, melainkan harus membangun sistem perlindungan yang mampu mencegah tragedi serupa terjadi kembali. Setelah bencana besar 1953, Belanda memulai salah satu proyek rekayasa terbesar yang pernah dilakukan manusia. Proyek tersebut dikenal sebagai Delta Works, sebuah jaringan raksasa yang terdiri dari bendungan, tanggul, pintu air, dan penghalang badai yang dirancang untuk melindungi negara dari ancaman laut. Pembangunannya berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan teknologi yang pada masanya dianggap sangat maju. Tujuannya hanya satu, memastikan tragedi yang pernah menewaskan ribuan orang tidak terulang kembali. Hingga hari ini, Delta Works masih dianggap sebagai salah satu keajaiban teknik modern di dunia.
Beberapa bagiannya bahkan mampu menutup jalur laut secara otomatis ketika permukaan air naik ke tingkat berbahaya. Dengan sistem perlindungan, inilah Belanda berhasil menjaga jutaan penduduk, kota-kota besar, dan wilayah yang berada di bawah permukaan laut. Bagi banyak orang, Delta Works bukan sekadar proyek konstruksi, melainkan simbol bagaimana manusia dapat melawan kekuatan alam yang tampaknya mustahil untuk dikendalikan. Bagi banyak negara, laut adalah batas wilayah yang tidak bisa diubah. Namun Belanda memiliki cara pandang yang berbeda. Selama berabad-abad, mereka tidak hanya membangun perlindungan untuk menahan air, tetapi juga secara perlahan mengambil kembali wilayah yang sebelumnya berada di bawah laut. Melalui sistem yang dikenal sebagai polder, area perairan dikurung menggunakan tanggul. Kemudian airnya dipompa keluar hingga menyisakan daratan kering yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Hasilnya sangat luar biasa. Ribuan kilometer persegi daratan baru berhasil diciptakan dan digunakan sebagai lahan pertanian, permukiman, hingga kota-kota modern. Bahkan provinsi seperti Flevoland berdiri di atas wilayah yang dulunya merupakan bagian dari laut. Dengan kata lain, sebagian Belanda yang terlihat di peta saat ini sebenarnya tidak terbentuk secara alami, melainkan merupakan daratan buatan yang direbut manusia dari laut dan dipertahankan hingga sekarang. Meski berhasil membangun salah satu sistem pengendalian air terbaik di dunia, Belanda masih menghadapi ancaman yang terus berkembang. Perubahan iklim menyebabkan permukaan laut global perlahan naik, sementara badai dan cuaca ekstrim diperkirakan akan menjadi semakin sering terjadi di masa depan. Bagi negara yang sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut, perubahan kecil pada ketinggian air dapat membawa dampak yang sangat besar. Karena itulah Belanda terus menginvestasikan miliaran euro untuk memperkuat tanggul, memperbarui sistem perlindungan banjir, dan mengembangkan teknologi baru. Para ilmuwan bahkan memperingatkan bahwa tantangan terbesar mungkin bukan berasal dari laut saat ini, melainkan dari kondisi beberapa puluh tahun mendatang. Setelah berhasil bertahan selama berabad-abad, Belanda kini menghadapi pertanyaan baru. Sampai seberapa lama mereka mampu mempertahankan kemenangan melawan air yang terus naik dari tahun ke tahun? Di balik rasa aman yang dirasakan masyarakat Belanda saat ini, selalu ada satu skenario yang terus diperhitungkan oleh para ahli. Bagaimana jika sistem perlindungan mereka gagal? Sebagian wilayah negara ini berada di bawah permukaan laut dan bergantung pada jaringan tanggul, pompa, serta pintu air yang bekerja tanpa henti setiap hari. Jika salah satu sistem penting mengalami kegagalan saat badai besar dan pasang laut tinggi terjadi secara bersamaan, air dapat masuk dengan sangat cepat ke wilayah yang padat penduduk. Dampaknya tidak hanya berupa banjir biasa. Kota-kota besar, kawasan industri, jalur transportasi, hingga lahan pertanian dapat terdampak dalam waktu singkat. Inilah alasan mengapa Belanda terus melakukan simulasi darurat, memperkuat infrastruktur, dan menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk perlindungan air. Bagi negara lain, banjir mungkin merupakan bencana sesekali. Namun bagi Belanda, ancaman tersebut adalah sesuatu yang harus dihadapi dan diantisipasi setiap hari. Selama ratusan tahun, Belanda telah melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Bertahan di wilayah yang sebagian daratannya berada di bawah permukaan laut. Dari bencana besar, tanggul raksasa, hingga daratan yang direbut dari laut, semuanya menunjukkan bahwa keberadaan negara ini bukan hanya hasil dari letak geografis, tetapi juga hasil dari perjuangan tanpa henti melawan alam. Namun, meski telah memenangkan banyak pertarungan, perang melawan air belum benar-benar berakhir. Selama laut terus naik dan iklim terus berubah, Belanda akan tetap menghadapi tantangan yang sama seperti berabad-abad lalu. Mempertahankan daratan yang tidak pernah berhenti ingin direbut kembali oleh laut.